Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang kita miliki atau sesuatu yang dianggap menjadi milik kita, yang semestinya bisa untuk berbagi dengan orang lain, ternyata bisa membuat kita menjadi orang yang sangat egoistis. Dalam hal makanan misalnya. Ya, kalau Bapak Ibu suka menghadiri undangan, kemudian makan prasmanan. Ya. Ambil. Ya, numpuk gitu ya. 1, 2, 3 suapan, nggak cocok, simpan. Ya. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh 1-2 orang. Bisa banyak orang yang melakukan hal seperti itu. Ada orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Bahkan ada orang yang berpikir lebih baik bersisa dan dibuang daripada harus berbagi dengan orang lain. Yaitu tadi, seperti kalau kita menghadiri undangan dan kita makan prasmanan. Sehingga ada orang yang tidak kebagian makanan atau tidak bisa makan dan mereka mengalami kelaparan. Jika sikap egoistis dan pola hidup yang egoisme itu dipelihara dan senantiasa ada dalam kehidupan bersama dengan orang lain, maka sebenarnya kita sedang menempatkan seseorang itu dalam situasi dan kondisi yang berbahaya. Dan tentunya masih banyak lagi bentuk keegoisan kita di dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Seorang ibu yang bernama Maria, seorang ibu muda di Rusia, adalah seorang ibu yang tega meninggalkan dan membiarkan Kristina, anaknya yang baru berusia 3 tahun. Anak ini ditinggalkan seorang diri di apartemennya, sementara ia sendiri bersenang-senang dengan temannya hampir selama kurang lebih 1 minggu. Di apartemennya, Maria hanya menyediakan sedikit makanan bagi Kristina. Tetapi itu tidak cukup. Karena setelah diadakan pemeriksaan ternyata diketahui anak ini sempat memakan bubuk deterjen. Maria hanya memperhatikan dan ia hanya mementingkan apa yang menjadi kesenangan dirinya sendiri. Sehingga ia bisa mengabaikan dan ia bisa membiarkan putrinya mengalami kematian hanya karena kelaparan. Kenyataan seperti itu mau mengatakan dan menegaskan kepada kita bahwa egois dan egoisme itu hanya akan mematikan rasa kepedulian. Egoisis dan egoisme itu hanya akan mematikan simpati dan empati kita. Bahkan akhirnya akan mematikan cinta kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kenyataan itu sangat berbeda dengan apa yang diperlihatkan, yang dilakukan oleh Elisa dan Yesus yang tentunya menjadi teladan di dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Memang, kalau kita membaca Alkitab kita, apa yang dilakukan dan apa yang diperlihatkan oleh Elisa dan Yesus, kita yakini itu sebagai sebuah mujizat. Elisa memberi makan 100 orang hanya dari 20 roti jelai. Yesus memberi makan kepada 5.000 orang lebih hanya dari 5 roti jelai dan 2 ikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi di balik mujizat itu, baik yang dilakukan oleh Elisa maupun yang dilakukan oleh Yesus, diperlihatkan kepada kita sebuah sikap, sebuah tindakan yang luar biasa, yaitu
solidaritas. Ketika Elisa sedang mengajar anak-anak dari para nabi yang dipercayakan kepadanya, datanglah seorang utusan dari Baal Salisa yang membawa dan memberikan untuk Elisa 20 roti jelai. Tetapi kepada bujangnya Elisa berkata, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Berikanlah itu. Sebelum Elisa menerima pemberian itu, Elisa sudah mengatakan, berikanlah itu. Berikanlah roti-roti itu kepada orang-orang ini, kepada anak-anak dari para nabi yang sedang diajar oleh Elisa, supaya mereka bisa makan. Ini mau menegaskan kepada kita, bahwa bagi Elisa, sekalipun roti sulung, atau roti buah sulung, atau roti hulu hasil itu diperuntukkan bagi Elisa. Diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Tetapi Elisa merasa perlu untuk memberikannya kepada orang-orang itu, kepada anak-anak para nabi yang dipercayakan kepada dia, supaya mereka bisa makan. Dan mereka bisa makan terlebih dahulu, tanpa Elisa menyisakan atau menahan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Mungkin apa yang dilakukan oleh Elisa ini seperti tindakan orang tua kepada anak-anaknya. Ya, istilahnya selapar-laparnya orang tua dia akan menahan. Ya, kalau dia tahu bahwa anaknya sangat membutuhkan makanan, dia akan lebih mengutamakan anaknya. Elisa tidak ingin menjadi seorang yang egoistis. Elisa sadar bahwa melalui utusan dari Baal Salisa ia sudah menerima dengan cuma-cuma dari Allah. Maka ia pun perlu memberi dengan cuma-cuma kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia melakukan hal semacam itu karena dia percaya bahwa Allah yang kepadanya ia percaya adalah Allah penyedia. Allah yang senantiasa mencukupi kehidupannya. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 132 ayat 15. Persediaan makanannya akan kuberkati dengan berlimpah-limpah, orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan makanan. Elisa percaya Allah tidak akan mempermalukan dirinya ketika dia harus dan perlu untuk berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya menjadi orang yang percaya kepada Allah perlu memiliki keberanian untuk mempercayakan hidupnya kepada Allah. Saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara adalah orang percaya, betul ya? Betul ya? Tapi apakah sebagai orang percaya, Bapak Ibu adalah orang yang berani mempercayakan hidup saudara kepada Allah tanpa intervensi saudara? Membiarkan Allah melakukan seperti yang Allah mau kepada kita? Belum tentu. Kita mungkin hanya berhenti sampai menjadi orang yang, ya saya percaya. Tapi apakah kita berani mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah untuk dipelihara tanpa intervensi kita? Sehingga Allah istilahnya bebas melakukan apa yang mau Allah lakukan terhadap kita. Menjadi orang yang percaya kepada Allah perlu memiliki keberanian untuk mempercayakan hidupnya kepada Allah. Dan perlu memiliki kemurah hatian. Karena solidaritas yang didasarkan pada keberanian untuk mempercayakan hidupnya kepada Allah dan yang muncul dari kemurah hatian tidak akan menempatkan seseorang atau orang lain dalam situasi dan kondisi yang berbahaya. Tidak akan membahayakan kehidupan bersama. Solidaritas yang seperti ini akan saling memelihara, akan saling melindungi sesama dan kehidupan bersama.
Karena dia percaya Allah yang kepadanya dia percaya adalah Allah yang juga akan memberi dia, mencukupi dan memelihara dia. Dan dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus ketika ia memberi makan 5.000 orang lebih itu, kita juga bisa melihat sisi lain dari solidaritas. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 15 dikatakan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, sehingga kemudian ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Yang dimaksud dengan mereka di sini tentunya bukan mereka yang disebut masyarakat, melainkan mereka di sini adalah kerumunan massa. Mereka di sini adalah kerumunan orang-orang yang berjumlah banyak dengan identitas yang tidak begitu jelas. Apalagi di dalam Yohanes pasal 6 ayat 15 tadi dikatakan dengan jelas bahwa mereka kerumunan orang banyak dengan identitas yang tidak jelas itu hendak membawa dia dengan paksa. Hendak membawa dia dengan paksa. Ini bisa memancing dan bisa menimbulkan kekacauan yang tidak perlu. Bisa memancing dan menimbulkan kekacauan yang tidak diinginkan, baik oleh masyarakat umum maupun oleh Yesus. Dan kerumunan massa ini dikatakan sudah seharian mengikut Yesus. Seharian mengikut Yesus bisa membuat kondisi fisik mereka lelah dan mereka bisa mengalami kelaparan, dan itu bisa memicu seseorang untuk mengalami ketidakstabilan emosi. Kalau orang sudah lapar kadang-kadang kalau diguyonin juga marah ya, suka kesal, jengkel ya. Dia bukan hanya sekedar ngoceh, tetapi dia bisa mukul kita. Ya. Dan orang yang lapar, apalagi lelah gitu ya, dia akan mengalami ketidakstabilan emosi. Ya. Itu sebabnya di dalam konteks yang seperti inilah Yesus merasa perlu untuk mengusahakan. Ketika Yesus tahu bahwa mereka akan memaksa dia, maka Yesus berusaha untuk memberi makanan mereka. Ya. Apalagi tempat di mana Yesus mengajar pada saat itu adalah tempat yang jauh dari keramaian. Tempat yang sunyi, dan pada saat itu juga dikatakan sudah malam. Kalau orang-orang ini atau kerumunan massa ini memaksa Yesus, maka akan terjadi sebuah kekacauan. Siapa yang akan menolong mereka? Dengan demikian, solidaritas bukan hanya sekedar dipahami sebagai hal yang mau menyatukan perbedaan, tetapi juga keberanian untuk mengambil tanggung jawab demi kepentingan bersama. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus di dalam solidaritasnya. Mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama. Untuk tidak menghadirkan kekacauan. Tidak menghadirkan keributan. Yaitu kehidupan yang diwarnai dengan kedamaian. Bukan keributan, bukan kekacauan. Solidaritas Yesus diperlihatkan ketika dia mengambil tanggung jawab supaya jangan sampai terjadi kekacauan. Solidaritas yang diperlihatkan Yesus adalah untuk kepentingan banyak orang, untuk kepentingan bersama. Nah, saudara-saudara, sekalipun apa yang diperlukan oleh Yesus sempat membuat Filipus dan juga sempat membuat Andreas merasa ragu dan tidak berdaya. Tetapi toh pada akhirnya ada seorang anak kecil yang berani mengeluarkan, berani untuk memberikan makanannya, yaitu 5 roti jelai dan 2 ikan kepada Andreas untuk diberikan kepada Yesus dan dipakai oleh Yesus untuk memberi makan banyak orang. Pertanyaannya adalah mengapa? Tentu kita yakin
Kita semua mengimani bahwa dengan jati dirinya sebagai seorang Mesias atau seorang Nabi yang akan datang ke dalam dunia itu, kita yakin Yesus bisa mengatasi situasi pada saat itu. Tapi mengapa juga Yesus sampai harus mencobai Filipus? Mengapa Yesus melakukan hal itu? Karena Yesus sedang menunggu ketulusan hati orang-orang yang mengikutnya. Yesus sedang menunggu ketulusan hati murid-muridnya untuk berani berbagi dengan orang lain atau sesama yang ada di sekitarnya. Satu kebiasaan orang Yahudi dalam melakukan sebuah perjalanan, mereka tidak pernah lepas dari tidak membawa makanan. Mereka akan selalu membawa bekal. Di sini Yesus menunggu ketulusan hati orang-orang yang mengikut. Apakah mereka mau mengeluarkan makanan? Apakah mereka mau berbagi dengan orang-orang di sekitarnya? Artinya saudara-saudara, solidaritas yang menular itu dimulai dari diri kita sendiri. Bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri dan muncul dari hati yang murni. Hati yang tidak takut bahwa nanti kita akan kekurangan atau apa yang menjadi milik kita akan berkurang. Hati yang tidak merencanakan untuk menyembunyikan apa yang kita miliki, karena kita ingin menjaga milik kita itu sebagai yang bisa membuat kita nyaman. Istilahnya, bodo amatlah dengan orang lain. Dia bisa makan, mau kelaparan, mau pingsan, kayak mau mati. Yang penting saya masih punya bekal, dan bekal itu cukup untuk saya. Masih bisa memberikan kekuatan untuk saya. Menjaga supaya apa yang dimilikinya tetap bisa memberikan rasa nyaman. Solidaritas yang menular muncul dari hati yang jujur terhadap semua kepemilikan. Bahwa semua yang menjadi milik kita adalah pemberian Allah. Bukan semata-mata karena hasil kerja keras dan bukan semata-mata karena usaha dan perjuangan kita. Seperti Elia, berikanlah roti-roti itu kepada orang-orang ini. Sebab dia percaya roti itu adalah pemberian Allah melalui orang yang diutus dari Baal Salisa. Juga solidaritas yang menular itu tidak harus menunggu sampai kita memiliki lebih. Tidak harus menunggu sampai kita mempunyai banyak. Juga dalam bentuk yang bagus, dalam bentuk yang sangat mahal, dalam bentuk yang sangat istimewa. Tidak. Melainkan dari roti jelai. Roti jelai dibandingkan dengan roti gandum, ya, itu tidak seberapa. Umumnya roti jelai ini memang dikonsumsi oleh orang-orang yang dikatakan miskin. Dari roti jelai, dari yang sederhana, dan hanya dari yang sedikit, dari 5 roti saja. Tetapi dengan ucapan syukur semua yang sederhana itu, semua yang sedikit itu, memberi manfaat, memberi kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Solidaritas tidak pernah lepas daripada syukur kita kepada Allah yang sudah memberi dan yang mengajak kita untuk berbagi kepada orang lain. Di dalam ayat yang ke-11 Yesus mengatakan, sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sebanyak yang mereka kehendaki. Kita tidak membatasi.
Tetapi kita akan memberi. Bagaimana kita mencukupi dengan sebuah ketulusan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan yang dialami oleh Elisa dan Yesus, mari kita miliki hati yang murni, yang membuat kita memiliki kemurahan hati, yang membuat kita memiliki ketulusan, yang tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan kepentingan banyak orang sebagai wujud nyata tanggung jawab kita di dalam hidup bersama. Dan bersyukurlah, karena Allah senantiasa mencukupi dan memelihara hidup kita. Hanya persoalannya adalah apakah syukur itu ada di dalam sikap dan perilaku kita ketika kita hidup bersama dengan orang lain. Ucapan syukur tidak hanya sekedar kita persembahkan kepada Allah, tapi ucapan syukur juga bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kiranya Allah menolong kita.